Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Maftuhatu Rizkia, NIM B93219100 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan Donald Super. Dasar teori Super. Teori ini dasarnya adalah bahwa kerja itu perwujudan dari konsep diri. Artinya bahwa orang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menerapkan konsep diri itu dengan memilih suatu pekerjaan yang menurut orang tersebut paling memungkinkannya berekspresi diri. Menurut paham ini, pilihan karir adalah soal mencocokkan atau matching. Teori perkembangan menerima teori matching atau teori konsep diri, tetapi memandang bahwa pilihan kerja itu bukan suatu peristiwa yang sekali terjadi dalam hidup seseorang. Orang dan situasi lingkungannya itu berkembang dan keputusan karir itu merupakan rangkaian yang tersusun atas keputusan yang kecil-kecil. Nah, terdapat 5 konsep utama di dalam teori super. Yang pertama yaitu tahap-tahap karir. Untuk yang konsep kedua yaitu tugas-tugas perkembangan yang dicapai ketika berhasil melewati suatu tahap tertentu. 3. Implementasi konsep diri bagi pengembangan identitas karir. Yang keempat, perkembangan kedewasaan karir. Dan yang kelima, pola karir. Selanjutnya terdapat 12 proposisi teori super. Yang pertama, orang itu berbeda-beda kemampuan, minat, dan kepribadiannya. Yang kedua, karena sifat-sifat tersebut, orang itu mempunyai kewenangan untuk melakukan sejumlah pekerjaan. Ketiga, setiap pekerjaan menghendaki pola kemampuan, minat, dan sifat kepribadian cukup luas, sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Yang keempat, preferensi dan kemampuan vokasional dan konsep diri orang itu berubah-ubah. Pilihan dan penyesuaian merupakan proses yang berkelanjutan. 5. Orang mengalami proses perubahan melalui tahap-tahap pertumbuhan, eksplorasi, kemapanan, pemeliharaan, dan kemunduran. 6. Pola karir yang ditentukan oleh taraf sosioekonomi orang tua, kemampuan mental, ciri kepribadian, dan oleh tersedianya kesempatan. 7. Perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dipandu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat dengan bantuan untuk melakukan uji realitas serta untuk mengembangkan konsep diri. 8. Perkembangan karir ialah proses mensintesis dan membuat kompromi dan pada dasarnya ini adalah soal konsep diri. 9. Proses mensintesis atau kompromi antara faktor-faktor individu dan sosial antara konsep diri dan realitas ialah proses permainan peranan dalam berbagai latar dan keadaan. 10. Penyaluran kemampuan, minat, sifat kepribadian, dan nilai menentukan diperolehnya kepuasan kerja dan kepuasan hidup. 11. Kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Dan yang ke-12 atau terakhir, bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang. Sedangkan bagi segolongan orang lagi yang menjadi titik pusat adalah hal lain, misalnya pengisian waktu senggang dan kerumah tanggaan. Untuk menyusun teori perkembangan jabatan, Donald Super mengemukakan konsep-konsep umum sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual atau individual differences. Tiap-tiap orang memiliki perbedaan individual. Ini telah secara luas diterima oleh psikologi vokasional dan pendidikan dewasa ini. Rintangan ciri-ciri kepribadian yang demikian luasnya baik terdapat dalam diri individu itu sendiri maupun antar individu. Yang kedua, pola-pola kemampuan kerja atau occupational ability pattern. Setiap individu akan menemukan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan pola-pola kepribadian. 3. Pola identifikasi dan peranan model yang diperoleh atau identification and the role of models. Peranan orang tua serta orang dewasa yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk arah minat jabatan dan konsep diri anak. Yang keempat, tingkatan-tingkatan kehidupan atau life stage. Tingkatan-tingkatan kehidupan mempengaruhi arah pilihan jabatan dan penyesuaian diri pada setiap individu. Yang kelima, kontinuitas penyesuaian atau continuity of adjustment.
Individu-individu baik remaja maupun pemuda dalam kehidupannya sehari-hari selalu melihat pernyataan sebagai gambaran atau penjelasan proses kompromi antara konsep diri dengan realitas atau kenyataan. Yang keenam ialah pola karir atau career patterns. Pola karir pada seseorang itu terbentuk dari semenjak awal kehidupan individu itu sendiri. Yang ketujuh, perkembangan dapat dibimbing atau development can be guided. Perkembangan individu yang dilalui sepanjang tahap-tahap atau tingkat-tingkat kehidupan itu dapat dibimbing. Yang kedelapan, pengembangan hasil interaksi atau development the result of interaction. Pada hakikatnya, interaksi antara individu-individu dengan lingkungannya akan memberikan pekerjaan dan rencana jabatan tertentu. Yang kesembilan ialah dinamika pola karir atau the dynamics of career patterns. Faktor interaksi antara individu dan lingkungan memiliki pengaruh pada dinamika pola karir individu. Lalu yang terakhir atau 10, pekerjaan sebagai pandangan hidup atau work is a way of life. Dipandang bahwa pekerjaan dan pandangan hidup itu sesuai dengan potensi-potensi dan nilai yang dimiliki dari individu. Kelebihan dari teori super. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Super, kelebihan yang terdapat dalam teori ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, dapat membantu siswa dalam menjelaskan atau memperjelas konsep diri. Mewujudkan konsep diri dalam suatu bidang yang paling diinginkan untuk mengekspresikan diri sendiri dan juga berkaitan dengan pilihan terhadap peran yang dimiliki, tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan sepanjang hidup, serta dapat mengetahui tahap perkembangan karir secara jelas. Kelemahan teori super. Sedangkan untuk kelemahan dalam teori ini ialah ketika seseorang tidak mempunyai konsep diri yang positif, maka akan sulit untuk mewujudkan dirinya pada suatu bidang pekerjaan, dan apabila perkembangan melalui tahap kehidupan yang tidak mendapatkan bimbingan dan arahan akan mendapatkan kesulitan bagi individu yang mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimiliki. Sekian teori perkembangan karir super yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.